Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan berkomunikasi sama aksaraku papat kelima pancer. Itu aku masih belum, maksudnya aksara apa ya. Sedulur papat lima pancer itu sebuah energi ya, sebuah energi yang membentuk sukma kita gitu loh ya. Ketika energi itu kuat, maka sukma Anda pasti kuat. Ketika sukma Anda kuat, pasti Anda tidak akan oleng ya. Ibaratnya Anda ini dihantam masalah itu tegar gitu. Lah semua itu karena energi dari sedulur papat Anda yang kuat. Energi sedulur papat Anda yang katakanlah sudah menjadi satu komando ya. Yang mengkomandokan itu adalah pancernya. Pancer itu jasad kita ini loh ya. Ini perlu Anda pahami ya teman-teman Senin Legi ya. Pancer ini jasad kita. Saya ngomong semacam ini pancer. Yang ngomong ini pancer ya. Pancer saya. Tapi ketika Anda mendengarkan materi yang saya sampaikan, Anda menggunakan dimensi batin Anda, maka Anda akan merasakan energi sedulur papat saya. Ya, banyak sekali ya teman-teman ya subscriber ya. Tidak hanya di channel ini saja ya, di channel-channel yang lain yang saya kelola itu, dia bilang, "Pak, saya ketika mendengarkan materi yang Anda sampaikan, itu saya sering mengalami merinding gitu ya. Merinding ya, kadang sesak dada dan sebagainya." Lah, berarti dia ini menggunakan dimensi energinya gitu ya, dimensi batinnya, dimensi sedulur papatnya, bukan pancernya ya. Lah pertanyaannya saudara kita ini bagaimana cara berkomunikasi ya. Masalahnya kita tidak tahu yang kita ajak komunikasi itu siapa. Apakah yang Anda ajak komunikasi itu adalah pancer Anda, apa sedulur papat Anda, atau kodam, atau makhluk halus. Nah, itu yang bahaya itu kan di situ. Ya. Nah, di dalam tubuh kita, ya, di dalam diri kita, kemungkinan ada makhluk halus itu ada. Kemungkinan ada kodam juga ada. Terus ada juga sedulur papat. Nah, mereka semua ketika kita komunikasi itu menggunakan bahasa batin. Sebagaimana ketika kita ngomong dengan diri kita sendiri gitu. Ya, ketika kita ngomong dewi dengan diri kita sendiri. Ya, seperti itulah komunikasi sedulur papat kita gitu ya, dengan pancer kita. Artinya ketika kita sengaja ya, misalkan saya mau bicara dengan sedulur papat saya, maka saya batin. Nah, di dalam batin saya itu nanti akan ada jawaban suara tadi ya. Misalkan Anda panggil misalkan, wahai sedulur papatku ya, bukan lima pancer, sedulur papat saja, karena yang memanggil itu kitanya ini itu adalah pancernya. Pancer ini pemimpinnya gitu ya. Jasadnya ini pemimpinnya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan batin kita, itu pada hakikatnya itu kita berinteraksi dengan sedulur papat kita. Dengan catatan, tidak ada kodam, tidak ada makhluk halus di dalam tubuh Anda. Tapi ketika di dalam tubuh Anda ini ada makhluk halus, ada kodam, maka kemungkinan yang Anda ajak bicara itu lebih banyaknya, yaitu tadi, bukan sedulur papat Anda, bisa kodam, bisa makhluk halus. Nah, ini bisa Anda buktikan ketika Anda kena masalah ya. Ketika Anda kena masalah itu coba Anda ngomong dengan batin Anda. Itu pasti akan banyak suara-suara yang ada di dalam batin Anda. Apakah Anda bisa mendeteksi? Ya. Apakah Anda bisa mendeteksi suara-suara tadi adalah sedulur papat Anda? Sulit toh? Nah, sulit. Nah, kalau saya pribadi
Strategi yang saya lakukan adalah bagaimana supaya makhluk halus di dalam tubuh saya itu hilang, pergi. Bagaimana kodam yang ada di dalam tubuh kita itu tidak ngeriwui gitu ya. Nah itu. Maka saya harus laku. Lakunya apa? Puasa. Ya. Makanya teman-teman saya lagi, ketika Anda terbiasa dengan puasa, ketika Anda sering puasa, maka ketika Anda berkomunikasi dengan sedulur papat Anda, ini akan mudah gitu. Ya. Akan memudahkan Anda berkomunikasi dengan sedulur papat Anda. Ya. Jadi tidak ada gangguan, makhluk halusnya pergi, ya. Kodamnya juga pergi gitu ya. Kalaupun kodamnya tidak pergi, tidak mengganggu Anda. Wis tidak melok-melok, wis tidak cawe-cawe gitu. Ya. Jadi kalau Anda memang intent mau berkomunikasi, mau berinteraksi dengan sedulur papat Anda, maka lakukan itu, ya. Selain Anda belajar berkomunikasi, Anda juga meningkatkan energi sedulur papat Anda, yaitu dengan puasa. Puasanya apa? Puasa mutih. Ya. Sebenarnya ketika kita puasa, ya, ketika kita puasa, itu yang dilatih itu adalah pancernya. Jasad kita ini dilatih supaya jasad kita ini ya itu bisa masuk ke alam energi, sehingga batasan ya lahir dengan batasan batin itu hilang. Pancer ini akan bisa masuk keluar masuk ya, dimensi energi atau dimensi jasad Anda. Nah, kondisi semacam itu disebut dengan terbukanya mata batin. Ya, ini dimensinya cukup tinggi ya. Kalau Anda katakanlah langsung dimensinya sedulur papat, maka dimensi di bawahnya itu pasti akan bisa kelihatan. Seperti makhluk halus, jin, kodam itu akan kelihatan ketika Anda melatih interaksi dengan sedulur papat. Ya, paham ya? Nah, jadi sedulur papat ini yang membentuk energi sukma Anda. Kalau biasanya orang terkena sihir, teluh, santet, ini biasanya sedulur papatnya itu tidak lengkap. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.